Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencari informasi tentang 3 guru SMK SMA ya, SMA Negeri Negeri 1 Gondang yang meninggal karena COVID. Ini berkaitan dengan info di grup sekolah yang kita diminta untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan baik di sekolah maupun di rumah. Itu tetap harus hati-hati, jangan abai atau lalai seandainya ada keluarga yang terpapar. Nah, ini kita cari infonya. 3 guru SMK Negeri Gondang meninggal karena COVID-nya. Mungkin ini ya. Kita lihat. Jadi di sini banyak sekali infonya. Ada di Joglo Semar News. Itu 15 jam yang lalu. Jadi terbaru kan. Baru. Coba kita cari di Joglo News. Ini ya, terkuak misteri badai COVID-19 yang merenggut 3 guru SMK Negeri 1 Gondang Sragen. Ternyata bermula dari Jagong luar kota. Jagong itu mantenan mungkin ya. Mantenan luar kota. 1 mobil 6 orang positif semua, lalu beruntun menular ini. Nah, kaitannya dengan ini saya cuma ingin cerita bahwa tentang Jagong manten dan juga tentang gejala atau sakit yang mirip COVID gitu, karena saya ngalami semuanya tentang peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya bacakan ya, ini dari Sragen, joglosemarnews.com. Ini misteri rentetan kematian 3 guru di SMK Negeri 1 Gondang Sragen akibat terpapar COVID-19. Beberapa hari terakhir akhirnya terkuak. Hasil tracking dari Pemkab Sragen melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau DKK mendapati kasus COVID-19 yang terjangkit hingga merekrut nyawa 3 tenaga pendidik itu berawal dari Jagong alias menghadiri undangan hajatan. Hajatan ya. Jagong itu menghadiri undangan hajatan. Jadi dari Sekretaris Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 ini Kabupaten Sragen ya, menurut Tatak Prabawanto mengatakan insiden kasus COVID-19 di SMK Negeri 1
Gondang bermula dari salah satu guru perempuan yang melakukan perjalanan luar kota untuk keperluan menghadiri hajatan. Saya ingin bercerita dari bermula sebulan itu saya di rumah itu karena memang kena gejala, jadi memang saya perawat di rumah, artinya saya merawat diri di rumah. Jadi kalau yang saya rasakan itu juga dari habis menghadiri bersama ibu saya menghadiri hajatan keluarga juga. Begitu ya, setelah menghadiri hajatan itu sepulangnya awalnya saya dulu itu kayak asam lambungnya kena jadi menusuk ke ulu hati. Setelah menusuk ke ulu hati jadi nggak bisa nafas, itu sakit rasanya ya, nggak bisa nafas. Nah karena nggak bisa nafas terus pusing, sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit ya. Tapi saya pilih untuk rawat di rumah, dan alhamdulillah saya bisa rawat di rumah ya, hanya minum vitamin terus jamuan. Pada saat tidak bisa menghirup bau itu, yang saya lakukan mengiris brambang itu saya iris, terus saya bau, bahkan saya oles-olesan di kening itu. Alhamdulillah baunya itu kembali, artinya saya bisa membau itu. Terus untuk menanggulangi mual dan pusing yang rasanya tidak terbayangkan itu, ya hanya makan. Tidak ada, hampir tidak ada obat gitu. Saya hanya makan dan minum ramuan tradisional kayak jahe, kayak kunir itu. Tapi makan jelas makan. Saya selalu makan. Makanan yang saya makan ya awalnya ya bubur itu hampir 2 minggu makan bubur, karena perut nggak boleh kosong, minum hangat terus. Satu rumah itu 4 yang kena. Saya, ibu saya, istri saya, dan anak saya. Satu rumah. Ya alhamdulillah selama sebulan itu bisa, kalau dikatakan pulih yang enggak ya bisa lebih baik lah kesehatannya. Saya pun sampai hari ini itu masih sangat berhati-hati untuk
makan makanan yang bisa memicu turunnya daya tahan tubuh saya, kesehatan saya, misalnya yang pedas, yang terlalu kecut, atau mungkin yang menaikkan asam lambung. Saya browsing misalnya terlalu banyak makan pisang misalnya. Tapi kata terlalu banyak itu mesti kata kuncinya itu sih, sehingga ya kita tidak boleh makan terlalu banyak. Kalau hanya sedikit mungkin ya enggak apa-apa. Itu terus belajar dari yang kami sekeluarga rasakan. Baru ya puasa kurang 5 hari lah, saya ada keinginan untuk menikahkan anak saya. Ini memang sungguh dilema, artinya dilema keluarga itu tetap menginginkan ada resepsi yang mengundang banyak orang. Namanya juga jagong manten istilahnya kalau di tempat saya juga sama Sragen tadi. Tapi saya memutuskan untuk tidak mengundang tamu di rumah. Kenapa? Karena ya belajar dari yang saya alami sekeluarga ini membuat kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga semuanya. Kalau orang tua dulu itu mengatakan nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi rasah wani-wani, ya itu. Tapi saya pilih yang wedi. Artinya itu kalau berani ya jangan tanggung-tanggung lah. Tapi kalau takut ya jangan berani-berani, namanya juga takut. Saya pilih yang takut, yang wedi itu, yang takut. Nah, karena saya pilih yang takut, ya saya ngadakan pernikahan anak saya itu ya dengan protokol kesehatan dan tidak mengundang, hanya nikah. Itu ya kalau foto keluarga jelas ya foto keluarga, tapi teman kantor juga tidak, teman organisasi juga tidak. Ya alhamdulillah sukses semuanya sampai hari ini. Saya lebih mengatakan bukan ke COVID-nya ya, bukan ke penyakitnya yang lebih mengerikan itu. Kalau saya loh ya, itu fitnah COVID-nya. Ya seperti ini kan, di guru-guru itu diceritakan, guru ya, salah satu guru ikut jagong manten, itu ikut jagong ya, ikut acara resepsi gitu. Setelah pulang, nah ini kan mana ya, tidak kita kehendaki lah. Nah mari belajar dari berita teman guru kita yang semoga yang meninggal juga husnul khotimah. Beliau juga guru, sahabat kita semua. Terus yang masih sakit diberikan kekuatan mental, spiritual,
Kenapa saya bilang mental? Karena saya rasakan ya mental saya itu harus kuat gitu. Bukan apa-apa ya, waktu saya itu kena gejala, saya tidak mengatakan kena COVID ya, tapi kena gejala yang mirip dengan COVID itu, kalaupun karena memang secara medis waktu itu secara medis saya dinyatakan negatif, tapi gejala itu saya alami sekeluarga. Alhamdulillah saya sekarang udah vaksin juga. Itu ya, semoga diberi kekuatan, dan kekuatan spiritual ini yang luar biasa membuat keluarga kami ini sampai hari ini, sampai detik ini diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap menjalani hidup ini menjadi lebih baik. Itu yang masih sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan untuk pembelajaran kita semua Windscriber, sahabat pintar Indonesia, mari kita ikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ini contoh aja ya, contoh, bukannya apa-apa, tapi ini sekedar contoh yang saya alami untuk masker ya, masker. Saya itu selalu menggunakan masker yang tidak bisa lepas dari diri saya. Kalau ada yang dirantai, ada apa, monggo saya yang kayak masker untuk yang digunakan jilbab itu loh, yang dikalungkan. Karena kalau pakai masker yang hanya dikaitkan ke dua telinga itu berkali-kali saya itu mesti lupa. Nah, berkali-kali saya mesti lupa. Tapi bagi yang mengalami seperti saya ya, kalau yang tidak lupa ya monggo lah. Itu sampai sedemikian gitu, maksud saya sampai sedemikian saya berikhtiar untuk mengikuti protokol kesehatan. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini menginspirasi, memotivasi, mengedukasi kita semua, dan tentunya menaikkan tingkat spiritual kita menjadi lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.